Sani Prada ini ibadah syukur hari raya Paskah pertama dan hari anak Gemim ini ditariskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Selamat hari Paskah, saudara. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Yohanes pasal 20 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau menganggap aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-mu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu. Mari berdoa. Bapa di surga, kami semua umat-Mu sedang merayakan peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa Paskah yang sesungguhnya terus menggugah kami untuk bagaimana kami pun senantiasa memiliki kesediaan hati dalam pengakuan iman untuk menyaksikan bahwa benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati, menganugerahkan keselamatan buat kami. Maka pakailah kami semua dengan segala hikmat untuk mengerti kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan, bahwa kami boleh menjalankannya dalam segenap kehidupan kami ketika kami melangkah dalam kehidupan hari lepas hari. Kuasai tempat ini tetapi juga kami semua, bahkan hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan berkata-kata dan bukan hamba. Dalam nama Yesus kami bersama. Amin. Semangat kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di hari Paskah ini dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang sebelum fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memberikannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbalik, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan
dan aku. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Hari ini kita semua umat Kristiani bersyukur karena ini kita ada dalam perayaan kebangkitan Yesus dari alam maut, atau yang selalu dominan dengan penyebutan Paskah. Yesus bangkit mengalahkan segala dosa, kematian, karena sesungguhnya Dia hendak memberi kita kemenangan atas kuasa kematian. Dan di perayaan Paskah ini pun kita ada dalam perayaan Hari Anak Domini. Karena itu biasanya anak sekolah minggu di hari Paskah seperti ini orang disiapkan khusus, ada acara-acara khusus, dan karena itu yang sangat menyenangkan mereka ketika di hari Paskah mereka dominan dengan mencari telur. Ada yang bisa dikatakan dapat, bahkan mungkin lebih, tapi ada juga yang bisa tidak dapat sama sekali. Pasti mama ada bapak solusinya. Maka dia sudah nangis, buru-buru habis persiapan, ya, so mesti dia ke orang tua setiap hari. Dia bahayanya kalau telur yang dipersiapkan dia pakai warna-warni. Kalau solusi akan itu kebahagiaan dan sukacita, dan karena itu tadi anak sekolah minggu sudah menyampaikan pujian tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema daripada perenungan kita sepanjang hari Paskah ini adalah pergi dan katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia mau mengungkapkan itu untuk bisa memberi keyakinan, kepercayaan secara utuh buat kehidupan daripada umat di masa ini. Bagaimana mereka akan percaya, bagaimana mereka akan yakin. Apalagi yang pertama adalah murid-muridnya. Ketika berita kebangkitan Yesus itu disampaikan oleh para perempuan yang kembali dari kubur Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak lagi berada di dalam kubur. Hendak meyakinkan para murid supaya mereka betul-betul percaya, karena ada keraguan dalam diri mereka, ada ketidakpercayaan dari mereka. Sebab kita menemukan bahwa bagaimana Petrus secara diam-diam untuk meyakinkannya dia dikubur untuk membuktikan bahwa Yesus tidak lagi ada dalam kubur.
perempuan. Apa? Jemaat apa? Ya? Perempuan. Kalau kita meneliti dari pembacaan ini, memang yang pertama menemukannya adalah perempuan. Tetapi yang paling pertama memberitakannya
dari pembacaan kita. Tergantung bagaimana kita di masa sekarang ini. Bagaimana kita akan mampu memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena kebangkitan Tuhan Yesus harus mampu untuk membangkitkan semangat kita, supaya kita mau mengandalkan kuasa daripada Allah dan bukan kuasa daripada
diri, belum tersentuh dengan pelayanan kita. Sebagai pelayan khusus, tentu kita diingatkan bahwa kuasa kebangkitan Yesus memotivasi kita untuk kita mau pergi terus melayani tanpa kita harus memandang dekatkah kita dengan Dia atau tidak, selevelkah kita dengan Dia atau tidak. Tetapi siapapun mereka, siapapun dia, bagaimana kerja dan pelayanan kita akan jalani. Kita mau memperkenalkannya dengan penuh sukacita, karena Yesus yang telah mengatakan bahwa pergi katakanlah semuanya ini kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan jika kita mampu melakukannya, maka sesungguhnya berbahagialah kita yang menikmati anugerah keselamatan lewat perayaan kebangkitan Yesus, peristiwa Paskah, bahkan pun peristiwa di mana Dia mengalahkan maut untuk hidup kita hari ini dan selamanya. Amin. Umat Allah, pergilah ke dalam damai sejahtera dan percayalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita harapan akan hari depan yang lebih baik meski kita rapuh. Dalam pengharapan kita berkata, biarlah Yesus Kristus yang bangkit meneguhkan dan mengokohkan kami dalam merapuhkan hidup yang kami alami. Biarlah Yesus Kristus yang bangkit berjalan terus dengan kami, karena zaman di depan tidaklah mudah untuk dilewati. Biarlah Yesus Kristus